Saya kembali share screen. Ini terlihat apa, teman? GitHub Kak. GitHub. Udah ada. GitHub ya. Oke, sip. Iya Kak. Kalau gitu, teman-teman gimana? Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke praktik coding? Belum ada Kak. Belum ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada, gimana? Sorry. Sepertinya belum ada, Kak. Oh, belum ada ya. Oke. Sip, kalau gitu kita lanjut ya, teman. Kalau gitu kita lanjut. Jadi kalau mau menginisialisasi Spring Boot-nya, itu kita tidak bisa langsung di NetBeans-nya. Ya, kalaupun memang teman-teman mau pakai di NetBeans-nya, sepertinya harus ada setting konfigurasi di NetBeans-nya. Ya, untuk saat ini saya belum setting di NetBeans. Ya, artinya kita bisa menggunakan Spring Initializer. Ya, jadi teman-teman bisa menginisialisasi Spring-nya menggunakan website ini. Ya, di sini kita lihat project-nya kita mau menggunakan apa. Tadi saya bilang kita menggunakan Maven, language-nya sekarang ini di bootcamp sendiri kita ini bootcamp Java, jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kemudian kita mengikuti version ya, rekomendasi dari Spring Boot-nya yaitu 2.7,4. Kemudian untuk grupnya sendiri ya, di sini biasanya saya menggunakan domain dari perusahaan ya, biasanya co.id.mi. Artifaknya biasanya saya kasih namanya itu DTS ya, DTS ya kalian ya, DTS yang pertama Java. Boleh seperti ini ya, atau mungkin kita mau langsung spesifik ke tujuan dari projectnya. Kita menggunakan atau kita membuat ini adalah server side. Setuju? Seperti ini aja. Setuju, Kak. Setuju ya, server side aja ya daripada DTS 1 Java ya. Kita nggak tahu nih buat apa gitu ya. Kemudian description-nya ya terserah teman-teman, kalau mau pakai description lain silahkan. Atau di sini description-nya DTS 1 Java for Spring Boot. Itu nggak masalah juga ya. Atau normal seperti ini silahkan. Kemudian packaging-nya kita pakai jar. Java-nya sendiri kita menggunakan versi yang ke-8 ya. Lalu kemudian karena di sini kita mau membuat API ya, dan kita mendevelop ini berbasis web, sehingga kita perlu menginisialisasi atau meng-add dependensi yang namanya Spring Web ya. Lalu kemudian nantinya kita mau aplikasi kita itu auto reload ya, kita nggak perlu harus stop lalu start stop start stop start setiap kali kita melakukan perubahan pada codingan kita, melainkan dengan adanya dependensi yang namanya Spring DevTools ini nanti secara otomatis kalau teman-teman lihat di bawah, kegunaannya adalah provide fast application restart, live reload, and configuration for enhanced development experience. Jadi ketika ada perubahan secara otomatis DevTools-nya akan merestart aplikasi ataupun server kita seperti itu. Sedangkan yang Spring Web ini digunakan untuk build web ya, sesuai dengan apa yang kita ingin build, including RESTful ya, betul ya, kita akan membuat RESTful API, application using Spring MVC, uses Apache Tomcat sebagai kontainernya, sebagai nantinya servernya ya, untuk menjalankan aplikasi. Sampai sini dulu untuk inisialisasi projectnya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada? Itu tadi grup itu apa ya Kak? Grup di project metadata. Nah, grupnya sendiri ini biasanya lebih mengacu pada domain ya, domain dari domain dari perusahaan. Nah, biasanya saya pakai seperti ini. Ya, kalau teman-teman mau pakai yang lain silahkan ya masalah ya, domainnya. Ya, grup ini mengacu pada grup atau domain dari project ini dibuat gitu. Itu biasanya kita pakai grup. Dan di mana grup ini nanti jadi package. Ya, co.id.mi server side. Server side ini datang dari mana? Datang dari nama project kalian ya.
Sampai sini sudah clear, cukup jelas, teman-teman? Iya, Kak. Oke, sip. Kalau cukup Jelas. jelas, ya gimana? Siapa nih yang mau nanya? Nggak ada ya? Kalau cukup jelas, kita lanjut lagi. Artinya kita generate si initialize. Ya, teman-teman silakan klik generate. Secara otomatis nanti aplikasi website kita langsung mendownload. Ya, ini ya. Kalian pilih di mana kalian simpan. Di sini saya juga ada. Saya save. Oh, masih ke detect ya. Saya simpan di ini dia di di terminal DTS save. Ya, nantinya teman-teman tinggal buka di mana penyimpanan teman-teman, download. Nanti teman-teman client app sih. Sorry, ini harusnya server side ya. Namanya salah nih. Oke, nanti teman-teman untuk WinRAR-nya sendiri ataupun inisialisnya silakan dihapus ketika teman-teman sudah ekstrak ya project-nya ya, seperti itu. Nanti tinggal teman-teman buka IDE yang teman-teman gunakan ya. Di sini saya menggunakan NetBeans ya. NetBeans 8 malahan ya. Kemudian nantinya teman-teman udah ini saya close out dulu. Teman-teman tinggal buka ya di mana lokasi ya, lokasi penyimpanan project kalian misalnya ini. Dan ya server side nanti teman-teman bisa close, kita clean and build ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan heran ketika teman-teman melihat seperti ini ya. Ini tanda seru. Kenapa nih tanda seru? Teman-teman cukup clean and build, nanti secara otomatis projectnya akan mendownload dependensi yang teman-teman sudah create di dalam POM-nya. Perasaan kita belum create, Kak. Betul. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kita tadi secara otomatis, ya, begitu kita nge-generate si Spring Initializer-nya, kita sudah menambahkan dua dependensi. Yang mana tadi? Maven yang akan mendownload aplikasinya. Nah, ini sekarang yang mendownload si dependensinya atau library-nya, itu adalah build manager kita. Atau bisa kita sebut sebagai Maven. Ya, yang menghandle semua atau mendownload dependensi-dependensi yang teman-teman sudah inisialisasi di dalam POM XML. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya POM XML-nya. Kita download dulu ya. Kak, mau nanya Kak, Ya, silakan. kalau di FS Code, Visual Studio Code berarti pakai extensionnya aja ya Kak ya? Bisa? Boleh, kalau mau pakai extension dari Visual Studio Code untuk create project-nya, silakan, nggak masalah. Baik Kak, terima kasih. Yap, sama-sama. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah clean and build project-nya dan tadi muncul seperti itu ya, build success, secara otomatis struktur project kalian akan berubah. Ya, di mana ada source package, test package, other source dependencies, runtime dependency, test dependencies, dan project file. Ya, tadi pertanyaannya telah muncul, bagaimana tadi Maven itu bisa langsung tahu atau mendownload dependensi-dependensi yang kita inginkan. Itu ada di project file. Di mana di dalam project files itu ada POM XML, ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, di mana Maven akan mendownload semua yang ada di dalam dependencies. Ya, ini ya, di dalam dependencies. Di dalam dependencies ada apa aja? Ada Spring Boot Starter Web, ada Spring Boot DevTools, ya, dan ada Spring Boot Starter Test.
Nah ini perasaan kita nggak add ya teman-teman ya. Tadi yang kita add kan hanya ada DevTools dan Spring Web, betul? Betul ya, Kak. Spring Web dan DevTools. Tapi sebenarnya untuk Iya, dependensi Kak. Spring Boot testnya itu secara otomatis ketika kita generate, ketika kita membuat Spring Boot-nya, inisialisasi project-nya, itu secara otomatis nanti Spring Boot dependensinya untuk tesnya akan juga di-include-kan secara otomatis. Ya, kenapa? Karena ini digunakan untuk melakukan testing pada aplikasi kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya struktur project-nya. Ini teman-teman kelihatan ya, walaupun agak kecil ya. Kelihatan nggak? Kalau Kelihatan, saya Kak. kelihatan, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk struktur project-nya. Jadi nantinya ketika teman-teman udah clean and build dan bisa build sukses, secara otomatis nanti di dalam sana ada source package, ya, ada CO, ada ID, ada MI. Ya, sesuai dengan apa yang tadi kita masukkan ya, domain group-nya ya. CO, ID, MII, baru kemudian diikuti dengan nama project-nya, server side. Ya, nantinya ada main atau public void main untuk menjalankan aplikasinya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ya, source package ini, di dalam server side package ini, di sini tempat nantinya teman-teman akan mengenerate MVC-nya dan tempat teman-teman akan bekerja. Semua itu di dalam source package. Ya, di mana nanti teman-teman akan nge-build project-nya, ngebuat REST API-nya, logiknya, semuanya kita kerjakan di dalam source package. Ya, next-nya ada test package. Test package ini ya sesuai dengan namanya. Ya, di sini nantinya teman-teman akan menginisialisasi dan membuat testing di dalam test package. Lalu kemudian ada folder atau package yang ketiga yaitu other source. Jadi mana other source ini di dalam sana ada SRC, main resource, di dalam resource sendiri ada static, template, dan application properties. Untuk static dan templates ini teman-teman tidak perlu pusing. Untuk static ini lebih mengacu pada data-data statik ya yang ada di dalam halaman website kita nantinya. Templates ini lebih mengacu pada templating-nya atau HTML yang nanti semua ditaruh di dalam templates. Lalu kemudian di application properties-nya ini mengacu pada environment variable. Ya, application properties ini digunakan untuk men-setting atau melakukan konfigurasi environment variable. Semuanya ada di dalam application properties. Ya, kita tutup lagi ya teman-teman, jangan bingung dulu, sekilas aja di sini ada dependensi ya, ini semuanya yang terinstall atau dibuatkan oleh si Spring Boot-nya ketika pertama kali kita menginisialisasi project-nya. Kemudian ada runtime dependency ya, di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Runtime dependency di sini ada DevTools. Kenapa dibilang runtime? Ya karena ketika aplikasinya dijalankan, Spring DevTools akan memantau setiap perubahan yang terjadi pada aplikasi kita. Nanti ketika kita melakukan save atau melakukan perubahan di dalam kelas atau Java class atau di beberapa codingan kita, secara otomatis nantinya DevTools akan reload, live reload, atau men-reload atau merestart server kita secara otomatis. Itu runtime dependencies. Dan ada test dependencies. Test dependencies ya teman-teman bisa gunakan JUnit ya. Ada Object-sys, ada Moctio ya. Semuanya itu bisa kalian gunakan untuk tes dependensi. Nanti terserah teman-teman mau menggunakan tools apa untuk melakukan testing. Lalu terakhir ada project files. Di sini hanya ada satu file yang namanya pom.xml yang tadinya ini sebagai project objek modelnya, ya mana nanti Maven di sini akan melihat ketika ada penambahan di dalam dependencies dan belum terdaftar di dalam dependencies yang ada di sini, secara otomatis Maven atau build manager kita akan mendownload secara otomatis dependensi-dependensi yang teman-teman sudah inisialisasi sebelumnya. Oke, sampai sini dulu untuk struktur project yang ada di dalam Spring Boot bisa dipahami teman-teman. Kak, mau tanya Kak, Ya, silakan.
Saya Kurniawan. Berarti untuk kalau misalnya buat apa namanya HTML berarti di other source gitu ya Kak? Berarti beda source package itu berarti apa itu berarti Pak? Gimana? Source package, ya, ini mengacu pada logiknya. Betul banget, ya. Nanti ini kan kita masih di iya, oke. di backend ya. Jadi kita untuk sementara tidak akan menyentuh di resource, di static dan template. Oke, Mas. Ini untuk, ya, ini khusus buat front end ya, Kurniawan ya. Oke Kak. Oke, sip, thank you. Ada lagi Oke, teman-teman? terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Untuk ini kan kita berarti mengerjainnya di folder source package yang khusus foldernya server side Kak. Berarti nanti di dalam server side itu kita cukup buat folder MVC-nya sama logiknya itu nanti dijalaninya di server side application itu Kak. Ini siapa nih? Oh, saya Kak, Randika Kak. Randika. Ya, betul banget, 100. Ya, di sini nanti kita akan menerapkan desain pattern MVC, model, view, dan controller di dalam server side-nya. Dan aplikasinya dijalankan di mana? Di dalam server side application dan Java. Di sana public void main-nya. Di sana nanti teman-teman menjalankan aplikasinya melalui kelas server side application .java tersebut. Oke? Menjawab? Mantap? Ya, terjawab Kak. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Satu lagi Kak. Oh iya, Untuk jalanin servernya itu seperti apa Kak? Nah, Ini kan nanti belum kita jalankan ya. jalanin. Setelah ini ya. Baik Kak. Oke, sekarang tadi karena sudah ada disinggung oleh teman kalian ya, Randika mengatakan bahwasanya di server side nanti Kak, artinya kita akan mengimplementasikan desain pattern MVC-nya. Lalu nanti application, server side application inilah yang akan aplikasinya kita jalankan melalui kelas ini. Betul banget ya, artinya nanti kita akan bikin MVC ya. Sebelum saya mengimplementasikan atau membuat package-package MVC, saya mau tanya dulu ke teman-teman, MVC itu apa sih? Model view control Kak. MVC itu behavioral pattern design. Jadi dia berguna buat misain antara model, view sama controller. Controller itu bagian mengolah data, view itu bagian kayak UI-nya, terus yang terakhir model itu bagian jembatan antara view sama ininya apa? Sama apa tadi? Sama controller. Jadi Oh, model jadi itu di model lah yang bagian nantinya. data. Dia kayak menyimpan data gitu, kayak jadi jembatannya antara view sama controller. Kalau saya sih nangkepnya gitu sih Kak. Oke, sip, thank you. Ada lagi atau ada yang tidak setuju dengan pendapat Sabrina? Kalau menurut saya MVC itu memisahkan antara logik aplikasi dan logik bisnis Kak. Gitu. Oke. Jadi untuk melakukan logik bisnis silakan lakukan di folder model. Untuk melakukan logik aplikasi silakan lakukan di controller. Untuk controller sendiri adalah sebagai penghubung antara logik bisnis dan tampilan web kita Kak, seperti itu. Dan view-nya adalah isi tampilan web kita. Oke, wow, good banget ya. Saya mau tanya ke siapa tadi yang jawab itu? Randika. Ya Kak. Randika, tadi ada mengatakan bahwasanya ada apa tadi? Sorry. Logik bisnis dan Logic aplikasi. bisnis. Logic bisnis dan logic aplikasi. Apa sih perbedaannya antara logic aplikasi dan logic bisnis? Oke. Untuk logik aplikasi itu mirip beda sama logik bisnis ya Kak. Jadi logik aplikasi lebih sebagai pintu masuknya sebuah dari sebagai penghubung lah, pintu masuk antara dari logik bisnis kepada aplikasinya Kak. Misalnya untuk validasi itu silakan lakukan di controller gitu Kak. Tapi apabila di logik bisnis itu lebih kepada logik bisnis dari datanya Kak. Oh, gimana ya? Ini cukup bingung sih Kak. Oke. Misalnya yang berhubungan sama data itu pastinya ada di logik bisnis gitu Kak. Tapi kalau aplikasi misal merender
atau mau validasi tampilan itu silakan lakukan di controller gitu Kak. Pokoknya kalau data di bisnis. Gitu. Oke, sip, good. Betul banget ya. Jadi mungkin saya bisa tambahkan jadi logic bisnis itu mengacu pada logic yang ada di model, betul? Ya, benar Kak. Di mana di model itu berhubungan dengan data-datanya kita. Di mana biasanya kita mau melakukan penjumlahan data, melakukan mapping data, melakukan mungkin ada pengeditan data, itu semua dilakukan di dalam modelnya atau disebut sebagai logic business. Lalu kemudian ada logic aplikasi. Nah, logic aplikasi lebih pada merender. Nah, itu betul salah satunya ya. Itu bisa dipakai untuk merender ke view-nya. Nantinya controller kan itu digunakan di dalam controller, yang mana nanti controller yang bukan merepresentasikan ya, controller yang menjembatani antara model dan view-nya ya, di mana view-nya kan merepresentasikan user interface ke user, sedangkan controller ini lebih pada logic aplikasinya. Dia akan ngelogic nanti untuk controller ini atau routing ini mengacu pada view yang ini. Oh, ternyata untuk ini metode ini mengacu pada tampilan dashboard atau home atau about dan seterusnya. Ataupun juga di dalam sana biasanya terjadi validasi data. Kita memvalidasi di dalam controller. Ya, lalu kemudian model betul sekali tadi sudah disampaikan oleh Sabrina juga bahwasanya model ini khusus untuk data. Ya, di sana kita akan menyimpan data, di sana juga kita akan ada logic bisnis juga disampaikan, dan di sana biasanya kita kasih sebuah skema dari database, representasi data di dalam table. Nah, biasanya semua itu ditaruh di dalam model. Ya. Nah, sekarang kita akan buat MVC-nya terlebih dahulu. Ya, artinya di sini saya membuat package yang namanya controller. Ya, kemudian ada model. Kelas. Sorry. Saya delete dulu. Ini ada Java package baru yang namanya model ya, model dan view. View. Kalau view, betul sekali teman-teman ya. View, kita butuh view, tapi untuk di dalam khusus untuk Spring Boot penerapan konsep MVC-nya, view-nya itu ada di dalam resource, di other source yang sudah disampaikan oleh Randika tadi. Ya, di dalam resource ini ialah yang akan menjadi view-nya. Jadi view-nya tidak perlu kita buat di dalam server side. Ya, tapi di sini ada dua package atau tambahan baru di dalam penerapan MVC untuk Spring Boot-nya sendiri. Ada yang namanya service. Dan yang terakhir ada yang namanya repository. Nah, repository service ini apa? Model ini nantinya menjadi seperti apa? Controller ini seperti apa? Itu cukup jauh berbeda ya, tapi tidak berbeda banget dari konsep MVC-nya. Kalau tadi kita mengatakan model ini, ya, tadi kita membahas model ini, di sana nantinya ada logic apa tadi, logic bisnis ya, kalau nggak salah, ya logic bisnis, itu tidak boleh dilakukan di MVC Spring Boot. Kenapa? Karena model ini nantinya hanya boleh skema. Ya, di sini adalah kelas-kelas yang menginisialisasi atau kita akan membuat skema-skema table yang akan direpresentasikan ke dalam database. Jadi model di sini sama sekali tidak boleh ada logic. Hanya ada skema-skema yang nantinya akan merepresentasikan sebuah table di dalam database. Oke? Itu adalah model di dalam MVC Spring Boot. Oke? Next. Kemudian ada repository. Nah, disinilah repository bekerja. Di mana repository sebenarnya ini adalah sebuah package yang digunakan nantinya untuk menjembatani antara model dengan service. Ya, jadi repository ini hanyalah sebuah penjembatani atau menjembatani antara model dan service. Dan repository ini, ya, kalau teman-teman belajar Oracle JDBC kemarin, ini sama seperti DAO interface.
Ya, DAO interface-nya ataupun nantinya berhubungan dengan insert, create, select, itu semuanya kita lakukan di dalam repository. Ya, kemudian next ada service. Nah, service ini mengacu pada logic bisnis dan logic aplikasi. Nah, ini agak sedikit melenceng ya. Jadi logic bisnis dan logic aplikasi itu disatukan menjadi satu di dalam service. Kenapa tidak di dalam controller, Kak? Karena controller di dalam hierarki atau clean code untuk desain pattern MVC yang di dalam Spring Boot, kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk memasukkan logic di dalam controller. Ya, kita tidak boleh sama sekali memasukkan logic apapun di dalam controller. Kalau yang sederhana, ya tidak masalah. Tapi begitu udah kompleks, sangat-sangat tidak boleh. Sederhananya seperti apa, Kak? Hanya berubah tipe data, tidak masalah. Hanya merubah atau melakukan if cuman dikit, itu sebenarnya tidak boleh, tapi agak dilonggar-longgarkan sedikit itu tidak masalah. Tapi begitu udah kompleks, silahkan semuanya ditaruh atau disimpan di dalam service. Jadi service ini disinilah gabungan antara logic aplikasi dan logic bisnis, atau bisa dikatakan semua logic di dalam aplikasi kita itu semua ditaruh dan disimpan di dalam service. Sedangkan controller gunanya apa dong, Kak? Nah, jadi controller ini gunanya nantinya hanya menerima request dari user. Jadi controller ini di sanalah tempat-tempat routing, di sanalah tempat-tempat endpoint di mana user akan dapat mengakses endpoint kita. Itu semua diinisialisasi atau dibuat di dalam package yang namanya controller. Oke, sampai sini untuk desain pattern MVC di dalam Spring Boot. Apakah sudah dapat dipahami, teman-teman? Saya sedikit bingung, Kak. Berarti dia controller ini jadi apabila tempatnya itu melakukan routing, Kak. Jadi nanti logiknya itu ada di service. Jadi nanti kita taruh aja metodenya itu di dalam controller gitu, Kak. Good. Kita cukup panggil metode service-nya di dalam controller. Tapi untuk eksekusi service-nya ataupun logiknya, itu semua di dalam service. Seperti itu. Wah, sepertinya Randika udah terbiasa ya dengan desain pattern dan vision. Kalau saya lihat. Ya, sedikit sudah Oh, terbiasa. sedikit sudah terbiasa. Mantap. Oke, ada lagi teman-teman? Kak, berarti yang bener ya kalau misalnya service itu sama kayak DAO kemarin itu. No. Soalnya kan Iya. kemarin kan ada DAO sama controller juga kan. Yap. Itu pertama saya bingung juga maksudnya apa, tapi setelah saya kerjain projectnya ternyata di DAO itu berisi query. Kalau misalnya di controller itu dia kayak lebih ke aplikasinya tapi manggil query dari DAO. Sama kayak begitu apa enggak, Kak? Oke, sip, saya akan jawab ya. Thank you. Untuk DAO interface-nya sendiri yang kalian buat itu ada di dalam repository, bukan di service. Ya, di repository nantinya teman-teman bikin DAO-nya. Jadi bisa dikatakan di repository itu adalah DAO interface-nya. Service-nya itu adalah logic bisnis dan logic aplikasi di dalam sana. Jadi di kontrol itu bukan memanggil repository, bukan. Controller nantinya akan memanggil service-nya. Nantinya service-nya akan memanggil repository. Repository akan memanggil model. Nah gitu konsepnya. Nanti model mengembalikan ke repository. Repository mengembalikan ke service. Service nantinya akan mengembalikan lagi ke controller. Ya, konsepnya akan seperti itu. Oke, Berarti Kak, paham. Terima paham ya? kasih. Sip, sama-sama. Saya rasa teman-teman mungkin kalau misalnya belum terbiasa dengan MVC pattern, nanti mungkin next-nya ketika kita udah buat CRUD-nya nanti mulai kerasa, mulai kelihatan, oh ternyata
oh ini yang maksudkan Johan, ternyata repository, oh betul ya, kayak DAO. Oh service ternyata, oh logic-logicnya, betul juga ya, kita taruhnya di logic. Oh controller ini, oh untuk routing-routingnya, ataupun endpoint-endpointnya di dalam sana. Nah, semua akan kelihatan tuh teman-teman ya, ketika kita sudah mengimplementasikan CRUD-nya. Nah sekarang, tadi teman-teman Randika mengatakan, menjalankan aplikasinya seperti apa, Kak? Ya, menjalankan aplikasinya cukup teman-teman klik klik di sini. Kalau pakai NetBeans ya, start. Nanti kita pilih aja kelasnya, server side application, karena di sana ada public void main-nya, dan kita select main kelasnya. Nanti secara otomatis, ya, nanti akan seperti ini, dan di sini akan terjadi error. Nah, teman-teman, kalau error jangan langsung kaget, jangan panik, teman-teman cukup baca dulu errornya apa. Di sini errornya cukup sangat jelas ya. Application fail to start, ya, gagal untuk dijalankan. Deskripsinya apa? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena web server fail to start, ya, web servernya gagal untuk dijalankan karena port 8080 saya di dalam lokal komputer saya itu sudah dipakai, ya. Untuk port 8080 saya di dalam lokal komputer saya itu sudah dipakai. Alhasil, saya harus merubah port untuk menjalankan aplikasi Spring Boot saya. Nah, cara merubahnya tadi itu kita lakukan di dalam application properties. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya application properties ini nanti di sini kita menginisialisasi atau mengganti atau nge-replace semua environment variable kita di dalam lokalnya nantinya. Di mana di sini artinya karena di sini port saya 8080 udah dipakai, sekarang saya mau ganti jadi server.port, itu saya mau jalannya di 8088. Saya Ctrl S. Kemudian di sini teman-teman harus tahu ya, ketika teman-teman menginisialisasi atau menambahkan ataupun merubah ya value-value di dalam application properties atau di dalam environment variable kita, teman-teman perlu melakukan clean and build terlebih dahulu agar dapat bisa dieksekusi perubahan yang terjadi di dalam application properties kita. Baru kalau udah build sukses, silahkan kita jalankan kembali ya, secara otomatis nanti aplikasinya dijalankan. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, lihat di sini starting server side, starting service, starting servlet, ya ini aplikasinya kita telah berhasil dijalankan. Waduh, kok nggak kelihatan ya Kak ini jalan atau enggak? Nah, nanti saya kasih tahu ya caranya supaya kelihatan ya. Di sini karena tadi kita udah inisialisasi atau portnya kita jalankan di 8088, sorry 8088. Alhasil teman-teman kalau mau mengakses si endpoint server side yang baru-baru kita buat, itu teman-teman mengaksesnya dengan cara menuliskan localhost 8088. Kalau kalian enter dan memunculkan white label error page, artinya aplikasi kalian telah berhasil dijalankan. Ini tetap error. Kenapa? Karena emang endpoint ataupun localhost 8088 slash itu tidak ditemukan karena memang kita belum membuat aplikasi ataupun membuat endpoint ataupun respon untuk halaman localhost 8088. Ya, seperti itu. Lalu kemudian agar bisa kelihatan apakah aplikasi ini dijalankan, teman-teman cukup apa? Cukup tambahkan aja di sini shout ya, print-nya ya. Kita mau print di terminal menandakan bahwa server side is running. Saya besarin ya, server side is running di dalam public void main-nya. Nanti kalau saya Ctrl S, ya secara otomatis DevTools-nya lihat teman-teman ya, tadi secara otomatis DevTools-nya melakukan live reload ya, dia langsung melakukan merestart ya, merestart apa namanya server kita, lalu kemudian di sini ada ya muncul ya shotnya server side is running, artinya server side kita telah berhasil dijalankan, dan kalau kalian enter nanti muncul white label error page ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman?
Ini sedikit penasaran aja sih Kak. Iya, gimana? Kenapa namanya harus kontrol? Kenapa nggak router aja Kak? Kan fungsinya jadi kita ketahuan bahwa itu router gitu, yang controller itu. Itu aja sih Kak. Oke, sip. Ini siapa? Radika ya? Iya Kak. Kenapa kita harus controller, bukan row? Ya, karena kita menerapkan konsep MVC. Lalu kemudian controller nantinya, sebenarnya penamaan ya, tapi kebanyakan dari developer kita yang di dalam Spring Boot kita menamakan itu sebagai controller. Saya tahu pasti ketika teman-teman bekerja di dalam Laravel, ya, bekerja di dalam Go, bekerja di dalam Node.js, kita menyebutnya sebagai row untuk perutingan, di mana controller nantinya itu yang menjadi logic bisnisnya. Betul? Seperti itu Randika ya? Betul ya? Iya, benar banget Ya. Kak. Sedangkan di sini kalau kita untuk proyek Spring Boot-nya sendiri, root itu kita mengatakannya bahwasanya itu adalah controllernya. Karena nantinya di controller nantinya yang akan menerima semua endpoint request dari user. Atau bisa kita katakan itu adalah jalan masuk untuk aplikasi kita. Jalan masuk untuk mengakses aplikasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan HTTP request yang terdaftar pada aplikasi kita. Oke, sampai sini bisa dipahami, Randika? Ya, bisa Kak. Oke, sip, mantap. Ada lagi, teman-teman? Belum? Belum ada ya? Cukup? Kalau belum ada, ini akan saya akan saya push ya. Ini akan saya push di dalam repository kita. Tapi sebelum itu saya mau teman-teman silahkan mencoba sendiri, silahkan initializer project-nya tersendiri ya secara manual, jangan di-pull. Project saya jangan di-pull ya. Jangan di-pull ke branch kalian. Atau gini aja deh. Ya, saya ada ide. Di sini saya coba buatkan ini kehalang nih. Sabar. Saya akan buatkan di dalam BTS Java kita, di dalam organisasi kita, Kominfo ya. Saya buatkan nih repository yang namanya itu server side ya, karena kita lagi bekerja server side, saya kasih private ya, supaya cuma kita yang bisa melihat as a team ya, as metadata. Kita create repository-nya. Nah, nantinya saya buatkan dulu. Saya coba buatkan. Oke, saya lakukan git init di sini deh. Git basic, git init, status. Oke, kalau kalian bikin branch, artinya ya intinya jangan di oke, gini aja ya, saya tetap push git add, commit, m, initial, project, server side, project Spring Boot. Kita git remote dulu, karena remote-nya harusnya belum ada. Kemudian kita masukkan remote-nya. Kemudian git push min new origin, yang namanya origin ya, master. Oke, dan begitu saya reload, nanti project saya akan muncul di sini. Ya, sekarang ya, nanti teman-teman silahkan bikin branch masing-masing. Ya, kalau kalian nanti git branch seperti ini, misalnya Joko ya, lagi check out Joko,
Nanti kan teman-teman sedang berada di branch Joko seperti ini. Branch-nya pasti udah ada folder apa atau aplikasinya seperti ini ya teman-teman ya, betul ya? Karena kita starting di memang kita udah inisialisasi project ya, betul teman-teman? Betul, betul Kak. Betul ya. Betul, Silakan Kak. teman-teman delete ya. Silakan nanti di dalam branch kalian silakan di delete. Lalu silakan kalian ekstrak ke dalam sini. Ekstrak ke dalam branch kalian. Yang diekstrak itu bukan foldernya, melainkan file di dalam foldernya. Pasti udah ada kayak gininya ya. Nanti teman-teman boleh seperti itu. Ya. Check out dulu. Silakan teman-teman coba dulu ya. Ke master. Git branch ide Joko. Jadi maksudnya itu kita hapus lagi Kak dari awal lagi gitu ya sampai kita Betul. inisiasi. Oh, iya. Betul. Kalian setting sendiri, kalian bikin project project MVC-nya sendiri, ya package-nya itu secara manual dan sendiri. Ya, di sini saya tambahkan lagi teman-teman, ketika teman-teman melakukan clean and build dan terjadi error, itu karena teman-teman belum mendownload Maven-nya. Silakan teman-teman yang belum memiliki Maven, silakan di-download dulu Maven-nya ya. Untuk link pendownloadannya saya kasih di dalam Discord. Wih, ya tadi saya telat lagi ya. Ya, thank you udah diingetin ya. Saya coba stop share screen dulu, saya cariin dulu ya. Untuk linknya itu ada di untuk linknya sendiri ada di dalam untuk Maven-nya itu saya taruh di General Johannesburg ya, betul ya? Boleh dilihat di MCC. Oke, sip. Terlihat ya teman-teman, saya udah kasih sana. Silakan teman-teman Ya, download. Kak. Yang teman-teman download itu yang extension zip. Yang di-download itu extension zip. Lalu kamu ekstrak di mana saja. Biasanya saya ekstrak di dalam. Ya, saya contohkan aja. Saya contohkan, saya share screen saya. Nanti teman-teman boleh download terlebih dahulu. Misalnya tadi ya, di dalam sini, di dalam saya klik dulu, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Silahkan diklik yang sheet-nya, ya. Nanti akan ke-download, ya. Secara otomatis. Oke, di sini ada kita save di dalam desktop, ya nggak masalah. Oke, setelah kalian download, nanti teman-teman tinggal ekstraknya di dalam, kalau saya ekstraknya dicek. Nanti ada seperti ini, teman-teman. Ya, kebetulan di sini saya pakai 2 Maven. Ya, biasanya saya pakai yang, ya terserah kalian ya. Ini, kalau kalian mau download Maven yang versi terbaru, tidak masalah. Ya, kalau mau pakai yang seperti 3.3 seperti ini, juga tidak masalah ya, teman-teman. Nanti teman-teman ketika selesai mendownload, silahkan dibuka project ya seperti ini, nanti teman-teman ekstrak. Nah, diekstrak aja di mana ya, di local disk C juga nggak masalah. Seperti ini nanti ekstraknya drag and drop aja di sini, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal setting. Bagi yang pengguna NetBeans ya, tinggal setting di dalam tools. Di dalam tools ada option, di sana ada Java, dan di sana ada Maven ya, Java, Maven. Habis itu silahkan kalian cari. Ya, kalau misalnya belum ada nih ya, kalian bisa browse. Ya, kalian mau pakai yang mana? Oh, saya mau pakai yang di local disk C saya tadi.
itu Maven 363, tinggal di open ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Version 36.3. 3.6.3. Ya, tinggal kalian apply dan oke. Nantinya tinggal teman-teman lakukan clean and build. Nah, itu secara otomatis baru dapat dijalankan atau dieksekusi clean and build-nya. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bisa Kak. Bisa Kak. Ya, Kak. Ya, oke. Bisa Sip. Kak. Izin tanya Kak Pak. mau nanya Kak. Ya, Siapa gimana? dulu nih? Kamu aja deh. Oh yaudah. Kalau misalkan saya kan pakainya kan VS Code. Kalau misalnya ada error, saya boleh nanya ke kakak nggak? Boleh dong. Boleh. Tapi saya jarang Dan banget ya, biasanya kalau udah di luar jam kerja, saya jarang banget lihat Discord. Cuman nanti saya usahakan bisa lihat Discord ya. oke Tapi kalau Kak. teman-temannya Makasih misalnya ada Kak. yang bisa, sama-sama. Kalau misalnya teman-temannya ada yang bisa bantu, kayak kemarin Roni ya, thank you ya, udah kirimin ininya apa namanya, cara-caranya untuk generate tokennya itu lebih bagus ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, silakan langsung jawab aja ya. Nanti salah dan benarnya urusan belakang. Nanti saya benarin kalau misalnya emang keliru ya, seperti itu. Oke. Kemudian siapa lagi? Arfan. Iya Kak, itu tadi yang Maven yang di share tadi udah ini Pak, support ke semua OS Kak. Tinggal di apa aja? Iya. Iya, udah support kok. Aman. Tinggal kalian kayak tadi ya, tools, plugins, tools, option ya di dalam Java dan Maven tinggal dipilih. Ya, tinggal dipilih yang mana kalian mau pakai. Tinggal di-apply atau langsung dikasih oke. Udah, seperti itu. Oke, siap. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Oke, kalau gitu untuk tugasnya saya kasih di dalam Java Dashboard. Ya. Jadi setiap hari, setiap pertemuan kita ada tugas ya teman-teman ya. Oke, memang kayaknya segmen saya yang hampir tiap hari itu ada tugas ya. Makanya kemarin saya mengatakan kita akan latihan militer teman-teman ya. Kalau gitu saya kasih di tugas Milmi. Teman-teman jangan khawatir, deadline-nya bukan hari ini ya. Deadline-nya karena ini ya hari Jumat, artinya kita akan ketemu lagi di hari Senin. Senin. ya. Jadi waktu kalian untuk mengerjakan ini juga cukup panjang dan tugasnya simple banget teman-teman. Tidak susah. Simple banget. Bagi saya. Kak, Ya maaf Kak, Kak, iya. mau nanya. Ya. Bisa contohin nggak Kak kalau Visual Studio Code ke Maven-nya? Apa pakai Gimana? reference juga Kak? Connect Maven di Visual Studio Code. Oh, connect Maven di Visual Studio Code-nya. Iya Kak. Waduh, itu saya udah lupa tuh. Harusnya ada di environment JSON yang ada di setting di Visual Studio Code-nya. Nanti ya, saya cariin ya. Baik Kak. Makasih Kak udah mau dicariin. Oh iya, ya kalau kalian mau cari sendiri juga nggak masalah ya.